Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, kita langsung ingin bertanya, Mas. Saat ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua KPK, Firly Bahuri. Pak Firly, selamat pagi. Pak Firly, selamat pagi. Wah, kelihatannya terputus. Tadi sempat tersambung karena memang beliau sedang dalam perjalanan. Tadi sempat mengatakan sebelum kita mengudara. Mas Jaka, kalau kita melihat langkah yang dilakukan oleh KPK, berarti kelihatannya KPK ini, kan banyak orang mengatakan karena melihat undang-undang tadi Mas Jaka sudah sebut yang melemahkan KPK, dianggap begitu, maka KPK tidak bisa bergerak. Ternyata selama ini diam-diam, tapi bergerak terus. Bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir dengan undang-undang yang baru, KPK yang sekarang tuh bergerak sesuai dengan koridor yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti umpamanya penyadapan, penyitaan, penggeledahan itu kan semuanya harus ada izin dari Dewas. Dan ternyata juga tidak dipersulit. Dulu kan ada kekhawatiran dengan harus adanya izin dari Dewas, terutama untuk penyadapan akan dipersulit, keburu lari, keburu kabur, atau keburu menghilangkan barang bukti. Tetapi kan ternyata tidak. Termasuk OTT segala macam yang dilakukan oleh KPK itu kan salah satunya pasti dari penyadapan. Informasi dari penyadapan dan ternyata Dewan Pengawas ya juga betul-betul memberikan dukungan. Bergerak cepat ketika ada peristiwa yang harus dilidik, kemudian disidik, dan itu bisa benar-benar dipertanggungjawabkan, Dewan Pengawas juga tidak mempersulit untuk memberikan izin penggeledahan, penyitaan dan penyadapan. Ini sudah dibuktikan oleh KPK. Betul bahwa mungkin dari sisi kuantitas tidak sebanyak dengan kepengurusan periode sebelumnya ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi nama-nama yang di OTT dalam beberapa waktu belakangan cukup besar. Baik, kita coba lagi bertanya kepada Ketua KPK yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Pak Firly Bahuri. Pak Firly, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, selamat Pak Firly, masih terus menunjukkan gerakan ataupun penindakan yang dilakukan oleh KPK. Pertanyaan pertama saya begini Pak, banyak orang terkait dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah kaget, heran, bingung karena seorang Nurdin Abdullah selama ini dikenal sebagai orang yang anti korupsi, tapi sekarang menjadi tersangka koruptor. Itu sebetulnya apakah memang sistem yang ada di pemerintahan kita banyak sekali celahnya Pak? Atau seperti apa sebetulnya pengalaman KPK melihatnya Pak Firly? Baik, terima kasih. Yang perlu kita lakukan adalah, saya selalu mengatakan pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, pendidikan masyarakat supaya orang tidak ingin melakukan korupsi. Kedua adalah melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem, supaya tidak ada celah, tidak ada kesempatan orang melakukan korupsi. Baru yang ketiga adalah tindak tegas, hukum seberat-beratnya, rampas seluruh hartanya, miskinkan para koruptor itu. Nah, saya kembali kepada tadi tentang pencegahan. Kita lakukan kajian telahan untuk melihat apakah sistem yang berjalan sudah bagus atau tidak. Kalau buruk kita perbaiki, kalau lemah kita perkuat, kalau gagal kita ganti. Namun demikian, walaupun sebaik-baiknya sistem yang sudah dibangun, tetap kembali kepada integritas aparatur penyelenggara negara. Orangnya ya. Kalau sistemnya bagus, integritas penyelenggara negara bagus, tentu tidak akan terjadi korupsi. Karenanya KPK tampil ke depan melakukan perbaikan sistem dengan memperkuat pengawasan terhadap para penyelenggara melalui sistem yang ada dan juga memanfaatkan aparatur pengawas internal pemerintah. Jadi aktif harus berada di garda terdepan. Baik, Pak Firly, ada yang berpikir begini Pak, apakah memang manusia Indonesia ini masih belum begitu bisa dipercaya sehingga sistem di pemerintahan, pengadaan atau yang lain itu memang seharusnya dibuat 100% elektronik, e-procurement, e-budgeting atau yang lain, itu bisa tidak Pak untuk menekan celah-celah yang akhirnya ternyata membuat orang-orang bisa menjadi koruptor, Pak Firly?
saya katakan tadi, sistem itu menjadi penting. Karenanya kita membangun sistem secara elektronik sehingga tidak terjadi kontak fisik, baik kepada penyelenggara negara maupun kepada para pihak yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Itu yang pertama. Tetapi yang paling penting adalah integritas para penyelenggara, integritas para pengusaha, integritas para pihak pengadaan barang dan jasa. Harus dijamin juga bahwa mereka tidak akan melakukan korupsi berupa memberikan suap atau menerima suap. Iya, kelihatannya memang ada gangguan komunikasi, tapi kita kurang lebih sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Firly. Kembali lagi Mas Jaka, ada yang mengatakan begini, belum lama kan kita masih ingat ada pejabat tinggi negara, 2 menteri yang masih berproses kasusnya, tapi tersangka korupsi juga. Dan sekarang kepala daerah, provinsi, gubernur. Apakah memang kemudian di dalam melakukan perlawanan terhadap korupsi ini memang belum ada efek jera yang ditimbulkan, Mas Jaka? Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir yang pasti kan celah terjadi korupsi itu masih terbuka. Itu pertama. Dan yang kedua betul bahwa belum ada efek jera. Kalau sudah efek jera pasti para pejabat berpikir sejuta kali malah untuk melakukan korupsi. Takut mau korupsi lagi. Tapi faktanya kan tidak, masih banyak yang melakukan korupsi. Ini mungkin baru 3 pejabat yang ditangkap, yang pejabat yang tinggi lah ya. Bisa jadi dan sangat mungkin masih banyak lagi pejabat-pejabat yang sebenarnya juga melakukan korupsi. Kan sebenarnya korupsi itu ada 3 aspek yang bisa memicu. Pertama adalah kekuasaan, kedua adalah kesempatan, dan ketiga adalah kerakusan atau keserakahan. Orang ketika berkuasa itu punya peluang untuk melakukan korupsi. Betul. Apalagi ketika ada kesempatan. Seperti tadi Pak Firly bilang, kesempatan itu harus ditutup rapat-rapat. Salah satunya apa? Dengan menciptakan sistem agar tidak terjadi tatap muka, tidak ada kontak fisik. Itu kan salah satu yang bisa kita lakukan dan sekarang sudah mulai digencarkan oleh pemerintah. Tapi lagi-lagi semuanya kembali kepada integritas, betul. Ketika seorang pejabat itu masih serakah, masih rakus, apapun yang dilakukan oleh negara untuk menutup celah, mereka akan mencari celah-celah yang lain. Dan itu yang terjadi selama ini. Apalagi kalau kita lagi runut ke hulunya, bagaimana biaya politik itu teramat mahal. Itu salah satu yang menurut saya harus betul-betul diselesaikan secara komprehensif, tidak hanya parsial per parsial, karena kalau perbagian-perbagian saya pikir akan sulit untuk melakukan pemberantasan korupsi secara total. Ada yang mengatakan begini, Mas Jaka, ya terang saja tidak takut selama ini para koruptor karena hukumannya ringan. Dan mereka mengatakan, ya ayolah diberi contoh, hukum mati katanya begitu. Bagaimana Mas Jaka? Ya itu sebenarnya kan jadi perdebatan ya, apakah hukuman mati itu efektif atau tidak untuk menekan korupsi, karena di beberapa negara juga yang memberlakukan hukuman mati korupsi juga masih bisa jalan. Tapi bisa juga pertanyaan kita balik, ada hukuman mati saja masih korupsi, apalagi kalau tidak ada hukuman mati. Itu kan sebenarnya jadi perdebatan yang sampai sekarang tidak jelas apa ujungnya. Tapi apapun, bahwa sistem atau perangkat untuk membuat efek jera itu harus betul-betul diciptakan. Tadi Pak Firly mengatakan dimiskinkan katanya. Betul, tapi kan undang-undang perampasan aset belum ada. Betul, Mas. itu kan salah satu yang sekarang kita dorong agar undang-undang RUU perampasan aset itu segera masuk prolegnas prioritas. Dan saya pikir ya kita minta DPR untuk betul-betul mengakomodasi usulan-usulan kita saat ini dengan RUU perampasan aset menjadi prolegnas prioritas dan bisa segera disahkan. Saya pikir penegak hukum punya perangkat atau dasar hukum yang lebih kuat untuk betul-betul memiskinkan koruptor. Karena kan selama ini kalau kita lihat dari sekitar tahun semester pertama 2020 misalnya, itu kerugian negara sekitar 300 triliun. Tetapi yang bisa dikembalikan ke negara itu hanya sekitar 3 triliun. Baik, itu menjadi pertanyaan besar, tapi kita harus jeda dahulu Mas Jaka, karena kita harus mengikuti headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita sudah kembali, Mas Jaka, kita sudah terhubung kembali lewat saluran telepon dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Pak Firly, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leonard. Iya, Pak Firly, tadi kita sudah sempat bicara soal bagaimana sistem
pemerintahan yang harusnya bisa ditutup, tapi sekali lagi integritas pejabatnya sangat penting. Kalau bicara KPK-nya Pak sekarang, banyak orang mengatakan undang-undang KPK yang terbaru itu memperlemah KPK karena untuk penyadapan saja harus minta izin ke Dewan Pengawas. Mungkin itu yang akan menjadi penghambat kinerja KPK. Jawaban Pak Firly terhadap hal ini bagaimana Pak? Ya, saya tidak ingin mengatakan itu terhambat atau tidak terhambat, tapi yang pasti adalah penegakan hukum itu adalah harus tidak melanggar hukum itu sendiri. Itu satu. Kedua, penegakan hukum itu harus menegak hormati hak asasi manusia. Penegakan hukum itu harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sampai hari ini, komunikasi KPK antara pimpinan KPK, pegawai KPK, dan pengawas KPK itu berjalan mulus. Tidak ada proses-proses pemberian izin sadap, izin geledah, izin penyitaan. Itu yang terhambat tidak ada. Sangat membantu, bahkan kita merupakan teman mitra bagaimana melangani pemberantasan korupsi ini supaya lebih berdaya guna, lebih berhasil guna, efektif, efisien, dan mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Ya. Pak Firly, kalau melihat terakhir ini ada kita ya terus terang semuanya bersedih dan kecewa ya karena orang yang selama ini kita kira anti korupsi ternyata akhirnya menjadi tersangka koruptor juga. Bukan orang sembarangan juga kepala daerah. Sebelumnya ada 2 menteri bahkan yang juga ternyata lancung. Kalau Pak Firly melihat ini Pak, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Apa sih Pak yang bisa kita lakukan sebagai bangsa untuk sama-sama melawan korupsi? Karena kalau beban ini diletakkan pada pundak Pak Firly dan teman-teman di KPK, kelihatannya tidak fair juga. Bagaimana Pak Firly? Sebagaimana pernah yang saya sampaikan bahwa pemberantasan korupsi itu harus bersama-sama dengan rakyat. Semua komponen, semua anak bangsa harus dilibatkan. Karenanya KPK membangun strategi pemberantasan korupsi melalui 3 hal. 1, pendidikan masyarakat. Di dalam pendidikan masyarakat kita libatkan jejaring pendidikan supaya orang tidak ingin korupsi. Melibatkan para aparatur penyelenggara negara, calon penyelenggara negara. Tahun lalu 2020 ada 270 kepala daerah yang melaksanakan pilkada. Diikuti oleh 873 peserta calon. KPK hadir dengan tagline pilkada berintegritas. Pilih yang jujur yang dipilih. Dan sekarang tugas kita bagaimana kita bisa mempertahankan integritas itu dan kita terus bangun integritas itu supaya tidak ada keinginan untuk lakukan korupsi. Yang kedua, tetaplah kita harus membangun sistem. Yang ketiga adalah tentu pekerjaan kita masih besar, masih menantang. Kita tidak akan pernah berhenti untuk melakukan pemberantasan korupsi. Didik masyarakat supaya tidak korupsi, lakukan perbaikan sistem supaya tidak terjadi peluang dan celah untuk korupsi, tindak tegas para koruptor dengan menghadirkan dia ke pengadilan, hukum seberat-beratnya, apalagi kalau seandainya korupsi ini dilakukan karena keserakahan. Ada teori orang kalau lakukan korupsi satu karena keserakahan, karena kesempatan, karena kebutuhan, dan rendahnya hukuman. Jadi saya kira kalau kita ingin memberantas korupsi, semua elemen bangsa dari seluruh kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif sama-sama dengan rakyat memberantas korupsi. Sehingga bebas korupsi bukan hanya mimpi. Saya kira itu. Baik, kita apresiasi Pak dan ya kita terus dukung KPK untuk tidak usah terlalu banyak bicara, tapi terus menunjukkan penindakan KPK. Terima kasih Pak Firly Bahuri sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Sudah dipertegas Mas Jaka, tapi kita juga tadi dikatakan Pak Firly bahwa yang memberantas korupsi itu harus bersama-sama dengan masyarakat. Nah, kita akan dengarkan suara masyarakat. Apakah memang melihat hal seperti itu, kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Oh, kelihatannya masih belum tersambung. Kalau kita melihat apa yang terjadi tadi dikatakan oleh Pak Firly, Mas Jaka, soal pendidikan masyarakat, kemudian perbaikan sistem. Nah, saya melihat pendidikan masyarakat ini, apakah memang sudah ada anti korupsi itu masuk kepada kurikulum katakanlah begitu, entah dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, sehingga kita dari sejak kecil
sudah benci dengan korupsi. Bagaimana, Mas? Ya, tadi betul yang dikatakan Pak Firly bahwa korupsi itu kan musuh bersama ya. Dia tidak hanya jadi musuh KPK, tidak hanya jadi musuh Polri, tidak hanya jadi musuh kejaksaan, tetapi juga musuh kita semua sebagai anak bangsa. Betul bahwa pendidikan anti korupsi memang harusnya dari sejak dini harus diberlakukan. Dan saya pikir ini perlunya kerjasama antar kementerian, antar lembaga, antar institusi. Mungkin KPK bisa lebih mempererat kerjasama dengan Kementerian Pendidikan misalnya nantinya. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kan ada istilah warung kejujuran ya di beberapa tempat sekolah, juga di beberapa sekolah. Cuman nggak tahu sampai sekarang apakah itu masih berlaku, dan sebenarnya waktu itu cukup efektif. Jangan-jangan karena pandemi istirahat dulu begitu. Ya dulu kan sempat itu bagaimana melatih kejujuran meskipun tidak ada yang mengawasi, tetapi anak-anak dilatih untuk jujur. Ketika mulai dari kecil itu betul-betul jujur ya, kita semakin gampang untuk mencetak para pejabat, para penyelenggara negara yang jujur. Tetapi kalau dari kecil tidak kita ajarin kejujuran, apalagi ketika menjabat dan banyak godaan, dan orang akan dengan mudah akan tergiur akan godaan itu. Terpelesetnya mudah ya. Seperti yang sekarang terjadi. Betul, kita akan coba kembali bertanya kepada pemirsa kita, Mas Jaka. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Kang Jaka, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Iwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, begini, bahwa kita ini ya sudah 23 tahun ini reformasi ini. Lalu peristiwa Pak Nurdin ini menunjukkan kalau judul kita sekarang mendukung, yang nggak mendukung berarti kolusi dengan para koruptor gitu ya. Jadi yang jadi masalah sekarang, ironinya peristiwa Pak Nurdin ini ya sebagai korupsi sebagai extraordinary crime itu, Pak Nurdin ini orang yang anti korupsi dan mendapatkan award ya dari Pak Hatta ya, Hatta Foundation itu. Tapi yang jadi masalah sekarang, dia sendiri anti korupsi seperti itu, sekarang dia kena korupsi. Ironinya seperti ini ternyata memang didukung oleh sistem hukum, sistem politik, dan sistem ekonomi. Itu dipicu itu. Berapa gubernur dan bupati wali kota yang sudah terkena seperti itu. Karena misalnya demokrasi kita ini demokrasi cukong. Begitulah. Jadi kita mesti gubernur, bupati, wali kota itu diiming-imingi dengan hal-hal seperti itu. Karena itu maka kalau kemudian sistem ini dibiarkan seperti ini, lalu ada tindakan yang represif secara hukum. Nah, sedangkan ini persoalannya adalah bagaimana kerjasama law enforcement itu aparatnya. Lalu kalau kemudian KPK ini berbuat konsekuen, konsisten, komitmen, lalu pengawas itu bekerjanya tidak birokratik gitu ya, itu insya Allah ya terjadi seperti ini sekarang. Jadi kita harus mulai berpikir bahwasanya korupsi yang seperti ini luar biasa. Pak Nurdin ini kan profesor doktor insinyur, luar biasa ini cendekiawan. Jadi kalau terkena seperti ini memang dipicu oleh sistem yang ada sekarang. Nah, saya kira itulah yang kita memikirkan tentang sistem sekarang ini, yang 23 tahun kita reformasi ini justru semakin parah tentang korupsi ini. Kawat darurat. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Di belakang Pak Iwan ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Joko, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak. Terus terang kita kaget Pak. Yang kemarin disebut pahlawan anti korupsi tiba-tiba tepar jatuh sebagai korban korupsi OTT. Ini mengejutkan Pak. Persis benar yang dikatakan bahwa korupsi itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini pas Pak dengan situasi pandemi sekarang ini. Ini virus COVID ini tidak tahu di mana-mana. Tiba-tiba ada orang yang gagah, masih muda, baru 40-an, teman saya itu habis mantenan, tepar, mati Pak. Ya, ini benar. Jadi kalau kita melihat menghadapi korupsi ini harusnya seperti menghadapi COVID Pak. 3M. Pasang masker, cuci tangan, jaga jarak. Pasang masker itu dengan pemerintah bersih. Dengan pemerintah bersih. Jadi keterbukaan online, transparan. sehingga anggaran itu terbuka dan transparan. Cuci tangan
Ini pejabat benar-benar harus dicuci dari kecil, Pak. Pendidikan, moral, ini cuci tangan. Ya. Lalu jaga jarak. Supaya tidak ada jarak. Nah, ini sistem politik harus dibuat nih, Pak. Kalau sistemnya seperti sekarang ini, biaya mahal, ya korupsi, Pak. Ya. Jadi yang kelihatan gagah belum tentu sehat. Karena ini OTG, Pak. Orang tanpa gejala ya. Kayaknya gagah tapi sudah kena virus, Pak. Iya. Oke. Bahkan banyak orang yang sudah kelihatan batuk-batuk tapi ini COVID atau bukan ini, Pak. Nah, Oke. ini pertanyaan buat KPK, Pak. Baik. Rakyat Jakarta ini bertanya-tanya dengan anggaran e-formula. Oke. Program-program seperti hiasan-hiasan Baik. yang miliar-miliar lalu buang begitu Ya. saja. Itu nanti kita bahas di mungkin episode berikutnya. Terima kasih Pak Nugroho untuk pendapat Anda di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Jono, selamat pagi Bung Joko. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Sudah dipaparkan, terus kita ulang-ulang. Ini extraordinary crime, ini kejahatan kemanusiaan. Yang terkena sekarang pahlawan anti korupsi. Hero kan diberi awal segala. Saya bilang tadi Pak, kalau soal pendidikan, soal pendidikan, sistem ini sebenarnya sudah bagus. Tidak mendukung untuk korupsi. Saya tidak sependapat dengan Pak Iwan bahwa sistemnya mendukung. Tidak. Cuma peluang di sana ada. Tinggal moralitas dan integritas dari oknum-oknum. Kita lihat saja. Nurdin Abdullah ini secara materi, secara manusia yang normal, hidupnya sudah selesai dia ini. Secara materi bercukupan, pendidikan tinggi, tapi moral. Nah ini yang jelek. Nah saya kasih tahu, katanya mulai pendidikan dari SD, Pak. Saya ini pengalaman, saya pernah rapat satu anggota komite di sekolah. Saya tawarkan baju seragam itu dengan harga 140. Tetapi guru dan komitenya nggak mau beli yang 240. Saya bingung, saya kalah suara dalam pemilihan. Padahal saya ingin benar gitu loh. Inilah, saya tawarkan ini orang sanggup dengan harga 140.000 satu setel. Tapi mereka pilih yang 240 dengan kualitas yang sama. Inilah contoh pendidikan. Jadi di sekolah, mulai sekolah itu, guru-guru itu sudah tidak mendidik mereka. Murid-murid itu tahu guru-gurunya bermain. Guru-gurunya rakus uang. Jadi ini yang moral ini harus dibenahi dari guru. Itu yang pertama. Yang kedua begini. Sistem kita, cobalah sekarang. Kan korupsi itu dengan masalah proyek. Kalau memang sistemnya salah, proyek itu jangan ditanggulangi oleh kepala daerah. Ambil suatu badan otonom tersendiri di luar struktur pemerintah, birokrasi pemerintah, mereka lelang gitu. Itu yang pertama. Sudah itu pengawas internal inspektoratnya jangan di bawah gubernur atau di bawah bupati yang dipilih, yang ditunjuk oleh bupati jabatan itu. Orang otonom, mereka tunduk ke pusat. Nah mudah-mudahan dengan pembenahan sistem. Kalau sistem yang ada sebenarnya kalau dijalankan dengan baik sudah baik. Tapi dengan pembenahan kita harapkan, tadi pendidikan itu betul dari awal, guru-guru tolonglah contohkan, jangan kelihatan dengan murid bahwa mereka mau duit. Murid itu mengertikan, cucu saya suka ngelapor saya, gurunya mau duit bayar. Nah itu kan bingung saya. Karena sudah dicontohkan dari itu. Bagaimana kalau mereka nanti, mudah-mudahan ini kita benahi dari awal. Karena korupsi adalah musuh kita semua. Mudah-mudahan, terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Para pemirsa berpendapat menarik, tapi kita harus jeda dahulu. Mas Jaka dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi pagi ini. Mas Jaka, tadi para pemirsa mengusulkan perbaikan sistem. Nah, tapi kembali lagi bagaimana dengan integritas orang-orang ya. Bagaimana Mas Jaka? Ya saya pikir memberantas korupsi sekali lagi tidak boleh parsial ya. Artinya harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir. Dari hulu kenapa harus kita perhatikan ya karena selama ini persoalan di hulu itu kita yakini sebagai salah satu penyebab utama kenapa para pejabat korupsi. Mereka untuk menjadi pejabat mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Mereka harus mengeluarkan mahar kepada partai-partai politik, sebagian partai politik. Walaupun tidak diakui ya oleh partai politik ya. Meskipun kita juga sangat mengapresiasi dengan adanya partai politik yang dengan mengedepankan politik tanpa mahar. Saya pikir sikap-sikap seperti itu harus kita dorong dan bisa dilakukan oleh semua partai politik. Ketika mereka
mengeluarkan biaya yang sampai puluhan miliar bahkan ratusan miliar, ya secara manusiawi mereka akan balik modal untuk balik modal itu secara manusiawi meskipun akhirnya dia melanggar hukum. Ketika di hulunya sudah kita benahi, di tengahnya juga harus kita benahi juga. Salah satunya adalah bagaimana penindakan. Saya pikir penindakan selama ini sudah banyak dilakukan oleh para aparat penegak hukum, termasuk KPK yang belakangan ini kita apresiasi betul-betul tegas, independen. Kan selama ini independensinya diragukan, tapi faktanya dari 2 menteri, kemudian Gubernur Pak Nurdin, itu kan dari partai yang sedang berkuasa, artinya tidak ada persoalan. Jadi kekhawatiran akan tekanan politik tidak ada, tidak gitu ada. ya? Artinya bahwa KPK masih tegak lurus lah untuk menegakkan hukum. Mereka tidak memandang dari latar belakang partai politik mana. Saya pikir ini harus kita apresiasi dan kita dorong terus agar KPK meneruskan ketegasannya. Kemudian di hilirnya bagaimana pemidanaannya. Kalau kita masih menyaksikan obral potongan hukuman ketika ada seorang terdakwa sudah dihukum seumur hidup karena merugikan negara secara bersama-sama 16 triliun, merugikan nasabah yang jutaan orang yang dari setiap bulan menyisihkan uang ratusan ribu untuk masa depan, tapi kemudian dipotong menjadi 20 tahun, ya bagaimana bisa menghadirkan efek jerah. Belum nanti di lembaga benteng terakhir peradilan kita di MA yang cenderung melakukan obral potongan hukuman bagi para koruptor. Kemudian nanti juga waktu di penjara masih banyak remisi, perlakuan istimewa dengan sel-sel yang bagus. Saya pikir selama hal itu masih diteruskan, ya agak sulit bagi kita untuk memberantas korupsi. Kalau kita melihat usulan tadi dari para pemirsa kita, Mas Jaka, bahwa kemudian ini harus benar-benar diberikan efek jerah. Sia-sia kalau kita bilang pemiskinan, tapi undang-undangnya belum ada. Kita sia-sia mengatakan ini kejahatan luar biasa, tapi hukumannya atau penghukumannya, peradilannya biasa-biasa saja. Nah itu bagaimana nih Mas Jaka? Iya, saya pikir ini harus menjadi komitmen seluruh anak bangsa ya, terutama para penegak hukum sebagai garda depan pemberantasan korupsi. Selama komitmen tidak betul-betul diwujudkan dalam tindakan, ya kita tidak bisa berharap lagi kepada mereka. Mereka selama ini kan rajin menyuarakan tegas akan memberantas korupsi, anti korupsi, tapi dalam prakteknya memberikan hukuman sangat ringan. Rata-rata kalau tidak salah untuk korupsi masih sekitar 3 tahun. Tuntutannya pun juga masih sekarang ini kan belum tadi seperti kita sebut obral diskon voting hukuman, nanti remisi di balik jeruji besi. Saya pikir ya kalau kita sepakat menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, ya pelaksanaan untuk menindak mereka juga harus dengan cara-cara yang luar biasa, tidak boleh setengah-tengah, tidak boleh dengan cara biasa saja. Saya pikir kita tidak bosan untuk terus mengingatkan bahwa sukses tidaknya kita bisa memenangi perang melawan korupsi kan tergantung kita. Kalau kita mau, ya kita bisa. Tetapi kalau kita tidak mau, ya sampai kapanpun kita akan berada dalam penjajahan korupsi. Kasus Nurdin Abdullah menyadarkan kita bahwa manusia siapapun bisa tergelincir ke jurang korupsi. Pesannya untuk semua, Mas, yang mungkin dalam hal ini menjadi pemegang kekuasaan, apa Mas Jaka? Ya, saya pikir kembali ke prinsip awal lah. Mereka berkuasa itu untuk apa? Kan idealnya berkuasa itu untuk menemukan jalan bagaimana mensejahterakan masyarakat. Itu kan inti persoalannya kan. Inti dari orang mendapatkan kekuasaan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan itu sebenarnya saya yakin juga sudah dipahami oleh para pejabat. Tapi persoalannya ya mereka cuma paham tetapi dalam hati tidak melakukan, justru mengingkari. Tetapi yang penting bahwa pertama sekali lagi kita mengapresiasi KPK yang ternyata tidak seperti yang kita ragukan selama ini bahwa KPK akan lemah dengan undang-undang yang baru. Ternyata KPK masih garang. KPK juga tidak tunduk dalam tekanan, dia masih bisa mempertahankan independensinya, dan KPK juga masih tegak lurus untuk memberantas korupsi. Ya kita dukung terus dan kita ingatkan
KPK untuk betul-betul konsisten dengan ketegasan seperti ini. Semoga itu yang terjadi, Mas Jaka. Terima kasih sudah hadir di tempat ini, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, kasus Nurdin bisa menjadi contoh pentingnya sebuah program pencegahan. Kalau praktek good governance berbasis transparansi dan akuntabilitas jadi jiwa dari seluruh gerak pemerintah dan perangkatnya, korupsi barangkali tidak akan menemukan ekosistemnya untuk bertumbuh. Karena itu kita harus mendukung KPK untuk menguatkan sisi pencegahan korupsi dengan terus mendorong terciptanya praktek good governance di semua tingkatan penyelenggara. Dan pemirsa, inilah akhir dari Editorial Indonesia. Saya Lona Samosir, berterima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV